wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Rizka Namira, NPM 18220012. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Hubungan antara kepribadian tipe A dengan stres kerja pada guru SMK Muhammadiyah Banjarmasin. Masuk ke abstrak, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara kepribadian tipe A dan stres kerja pada guru SMK. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan mengambil guru SMK Muhammadiyah Banjarmasin sebagai populasi yang diambil atau populasi yang berjumlah 61 orang. Metode pengumpulan data menggunakan dua skala, yaitu skala kepribadian tipe A dan skala stres kerja. Penelitian ini mengajukan hipotesis ada hubungan positif antara tipe kepribadian A dengan stres kerja. Teknik korelasi produk momen digunakan untuk menguji hipotesis dengan hasil koefisiensi korelasi R sama dengan minus 0,2245 dengan P sama dengan 0,057 atau dalam kurung P lebih 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara tipe kepribadian A dengan stres kerja, yang berarti hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Memasuki pendahuluan, menurut Ma'arif tahun 2011 menyebutkan bahwa keberadaan guru menduduki posisi yang paling penting dan menjadi penentu dalam dunia pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi penentu masa depan serta kejayaan bagi suatu bangsa. Guru merupakan suatu sebutan bagi jabatan dan profesi bagi individu yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukasi secara terpola, formal, dan sistematis menurut Surya tahun 2013. Menurut Derajat Mulyana tahun 2010 menyatakan bahwa seorang guru merupakan pendidik yang profesional karena secara implisit seorang guru dengan rela hati menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Guru menurut Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Menengah tahun 2013 adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, dan membimbing serta melakukan evaluasi pada peserta didik pada pendidikan menengah kejuruan. Stres dapat menyerang semua individu. Hal ini dikarenakan stres merupakan bagian penting dan sangat diperlukan dalam kehidupan individu dan sebagai akibat yang tidak mungkin dihindari dari interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Stres merupakan perubahan yang membutuhkan penyesuaian sehingga individu harus dapat beradaptasi menurut Davis dan kawan-kawan tahun 1995. Stres dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu eustress dan distress. Eustress perasaan-perasaan positif yang dialami oleh individu yang dikarenakan mendapat suatu penghargaan atau suatu pujian yang didasarkan atas prestasi kerjanya yang memuaskan, dan distress yaitu perasaan negatif yang tidak menyenangkan yang dirasakan oleh individu yang bisa mengakibatkan prestasi kerjanya turun menurut Wijono tahun 2006. Nah, adapun penentu utama dari sumber stres yang berasal dari individu menurut Surya tahun 2013 ada 5 macam. Yang pertama ada frustasi atau kekecewaan, yang kedua karena konflik, ketiga desakan, yang keempat perubahan, yang kelima kekeliruan dalam berpikir. Selanjutnya, kepribadian tipe A menurut Robin tahun 2008 adalah apabila individu terlibat secara agresif dalam perjuangan yang secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dalam waktu yang sedikit mungkin, dan apabila harus melakukannya, maka individu tersebut akan melawan upaya-upaya yang menentang dari individu atau yang lainnya. Menurut Robin tahun 2008 menyebutkan kepribadian tipe A ini memiliki karakteristik, yaitu ada 5. Yang pertama, selalu bergerak, berjalan serta makan dengan cepat. 2. Merasa tidak sabaran. Yang ketiga, berusaha kerja untuk selalu memikirkan serta mengerjakan 2 hal atau lebih secara bersamaan. Yang keempat, tidak bisa menikmati waktu luang dengan efektif. Yang kelima, terobsesi dengan hitungan angka-angka. Keberhasilan diukur dengan bentuk jumlah hal yang bisa didapatkannya.
Selanjutnya, dalam penelitian ini, semua guru SMK Muhammadiyah Banjarmasin yang berjumlah 61 orang yang terdiri dari guru SMK Muhammadiyah 1 sebanyak 50 orang dan guru SMK Muhammadiyah 2 sebanyak 11 orang. Metode pengumpulan data menggunakan dua skala, yaitu skala stres kerja yang disusun berdasarkan aspek stres kerja menurut Swiss yang terdiri dari deviasi psikologis, dan deviasi perilaku dengan item berjumlah 25 item dengan daya beda item berkisar antara 0,322 sampai 0,645 dengan estimasi reliabilitasnya 0,880. Skala kedua yaitu skala kepribadian tipe A yang disusun berdasarkan karakteristik kepribadian dari Friedman yang terdiri dari secara kronis, individu berusaha untuk bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaannya sebanyak mungkin dengan periode waktu yang relatif singkat, penuh energi, kompetitif, ambisius, dan agresif. Gaya bicaranya meledak-ledak serta mendorong orang lain untuk melakukan apa yang dia katakan, tidak suka menunggu, tidak sabaran, dan beranggapan bahwa menunggu adalah hal yang membuang-buang waktu yang berharga, berorientasi dengan pekerjaan dan terlalu sibuk dengan tenggatnya waktu, selalu berjuang dengan orang lain. Sesuatu dan juga peristiwa yang berjumlah 30 item dengan daya beda item berisar antara 0,254 sampai 0,577 dengan estimasi reliabilitasnya sebesar 0,735 menurut Azwar tahun 2012 menyebutkan apabila jumlah item yang lolos ternyata masih belum mencukupi jumlah item yang diinginkan, maka dapat dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria 0,30 menjadi 0,25 sehingga menggunakan korelasi total item 0,25. Sebelum dilakukannya, hasil dari penelitian itu adalah 41 orang atau 67,21% dari 61 subjek kepribadian tipe A berada pada kategori sedang, 7 orang atau 11,48% dalam kategori tinggi, dan ada 13 orang atau 21,31% rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian dengan kepribadian tipe A ini tergolong sedang. Adapun kategori untuk stres kerja yang ditemukan bahwa dari 61 subjek, 16 orang atau 26,23% pada kategori sedang, 12% atau 19,67% pada kategori yang sangat rendah, dan 33 orang atau 54,10% pada kategori sedang. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tingkat stres kerja pada subjek penelitian adalah tergolong sedang. Kesimpulan dan sarannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak hubungan positif yang signifikan antara kepribadian tipe A dan stres kerja pada guru SMK Muhammadiyah Banjarmasin, yang berarti hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka saran yang diajukan untuk meneliti berikutnya adalah lebih memperluas bidang kajian dengan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi stres kerja seperti dukungan sosial, faktor lingkungan, faktor organisasi, dan lain-lainnya. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.